Kehidupan di Lebanon 2. Entam. Budaya Lebanon, perjalanan, dan para perempuan yang takkan kamu percaya. Dokumenter perjalanan. Nomor 1. Kesalahpahaman tentang Lebanon. Kalau membahas Lebanon, ada kenyataan yang mengejutkan sekaligus disayangkan. Banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa negara ini ada. Ada juga yang mengenal namanya, tetapi kesulitan menunjukkannya di peta. Lebanon adalah negara di Timur Tengah, dengan luas daratan sekitar 10.452 km persegi, sehingga menjadi negara terkecil di kawasan tersebut. Terletak di sepanjang pesisir timur Laut Mediterania, Lebanon berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, serta Israel di selatan. Karena ukurannya kecil dan letaknya dekat dengan negara-negara tetangga yang sering mendominasi berita dunia, Lebanon kerap tenggelam dalam persepsi internasional tentang Timur Tengah. Bagi banyak orang, kawasan ini langsung memunculkan bayangan gurun kering, pasir tanpa ujung, dan unta yang melintas di lanskap tandus. Lebanon benar-benar mematahkan stereotip itu. Ini adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang sama sekali tidak memiliki gurun. Sebaliknya, bentang alamnya sangat beragam, dipenuhi sungai, hutan hijau, lembah yang subur, dan pegunungan menjulang yang tertutup salju saat musim dingin. Bahkan salah satu resort ski tertua di dunia berada di sini. Resort Cedars berada pada ketinggian sekitar 2.850 meter dan terkenal dengan lintasan turun curam yang bisa mencapai 1 km panjangnya. Puncak tertinggi Lebanon, Kornat As-Sauda, menjulang hingga 3.083 meter dan juga diselimuti salju pada bulan-bulan yang lebih dingin. Kesalahpahaman besar lainnya adalah anggapan bahwa Lebanon adalah negara Arab yang sangat konservatif, padahal kenyataannya jauh berbeda. Meski Lebanon merupakan bagian dari dunia Arab, gaya hidupnya sangat modern dan sering dibandingkan seperti Eropa yang ditempatkan di jantung Timur Tengah. Fashion memegang peran penting dalam keseharian, baik pria maupun wanita berpakaian rapi dan berkelas, dan jas adalah pemandangan yang umum di ruang publik. Kehidupan malamnya berenergi dan terbuka, dengan klub, alkohol, tarian perut, bahkan prostitusi yang ada secara terbuka. Hal yang normal melihat kelompok pria dan wanita duduk bersama hingga larut malam di kafe shisha dan hookah. Berlawanan dengan anggapan bahwa negara-negara Timur Tengah semuanya Muslim, Lebanon adalah salah satu negara dengan keragaman agama paling tinggi di kawasan ini, dan secara resmi mengakui 18 komunitas agama yang berbeda. Walau Islam adalah agama terbesar, Kristen, Yudaisme, dan kepercayaan Druze juga memiliki komunitas yang sudah lama menetap di sini. Bahkan bendera Lebanon pun sering disalahpahami. Banyak orang asing melihat pohon hijau di tengahnya, lalu mengira itu melambangkan pohon Natal. Padahal, itu adalah Cedar Lebanon. Pohon yang berharga dan bersejarah, yang dulu terkenal di seluruh Timur Tengah karena kekuatan dan kualitas kayunya. Anggapan umum lainnya adalah bahwa orang Lebanon hanya berbicara bahasa Arab. Memang bahasa Arab adalah bahasa resmi, tetapi sejarah Lebanon sebagai bekas koloni Prancis membuat bahasa Prancis tetap luas digunakan, terutama di dunia pendidikan. Bahasa Inggris juga sangat populer, khususnya di kalangan generasi muda. Banyak orang Lebanon tumbuh dengan lancar berbicara bahasa Arab, Prancis, dan Inggris sejak usia dini. Beberapa cerita mungkin terdengar sulit dipercaya, tetapi benar-benar terjadi. Ada anak muda yang kesulitan membaca dan menulis bahasa Arab, sementara berbicara bahasa Prancis dan Inggris seperti penutur asli. Pernahkah kamu punya kesalahpahaman tentang Lebanon seperti ini? Kalau iya, tulis komentar dengan nomor 1 dan bagikan pendapatmu di bawah. Nomor 2. Wilayah dengan hunian manusia yang terus-menerus paling lama di dunia. Satu hal yang sangat sedikit orang ketahui adalah bahwa Lebanon termasuk salah satu wilayah tertua di bumi yang dihuni tanpa terputus. Tanah ini pernah menjadi tempat lahir peradaban Fenisia, sebuah budaya luar biasa yang muncul sekitar 5.000 sebelum Masehi, lebih dari 7.000 tahun sebelum era modern. Nama Lebanon dipercaya berasal dari bahasa Fenisia, di mana Leban berarti putih, merujuk pada puncak-puncak bersalju yang mengelilingi pegunungan Lebanon sepanjang tahun. Bangsa Fenisia adalah pelaut legendaris di dunia kuno. Mereka membangun kapal-kapal terkenal dari kayu aras yang masyhur karena kekuatannya dan kemampuan berlayar jarak jauh, melampaui peradaban lain pada masanya. Mereka adalah yang pertama berani menyeberangi Laut Mediterania, mencapai Afrika Utara, Italia, dan Spanyol. Bahkan ada sebuah hipotesis bahwa mereka mungkin telah mencapai Amerika jauh sebelum Columbus,
berdasarkan temuan sisa-sisa kapal kayu aras di wilayah-wilayah tersebut. Di luar penjelajahan, bangsa Fenisia juga sangat terampil sebagai pedagang. Mereka mendirikan kota-kota pelabuhan yang makmur seperti Tirus, Sidon, dan Byblos. Tempat mereka memperdagangkan barang-barang berharga, termasuk kaca, logam, kayu aras, dan terutama pewarna ungu Tirus yang terkenal. Pewarna ini termasuk salah satu warna termahal pada zaman kuno, dibuat dari 3 spesies langka siput murex. Untuk menghasilkan hanya 1,5 gram, dibutuhkan 12.000 cangkang, sehingga nilainya setara 15 kali beratnya dalam emas. Akibatnya, ungu Tirus menjadi simbol kerajaan yang hanya diperuntukkan khusus bagi raja dan ratu. Dan di Roma kuno, siapapun yang mengenakan warna ungu tanpa izin bisa menghadapi hukuman mati. Menakjubkannya, pewarna ini tidak memudar seiring waktu, justru menjadi semakin cemerlang, menunjukkan keterampilan kerajinan bangsa Fenisia yang sangat maju. Yang lebih mencengangkan lagi, mereka juga menciptakan abjad sistematis pertama dalam sejarah manusia. Sekitar abad ke-11 sebelum Masehi, bangsa Fenisia menciptakan sebuah abjad berisi 22 konsonan dengan struktur sederhana yang mudah ditulis dan sangat ideal untuk perdagangan. Orang Yunani kemudian mengadopsi sistem ini, menambahkan huruf vokal, mengubah arah penulisan, dan mengembangkan abjad Yunani. Pada akhirnya, hal ini melahirkan abjad Latin dan sistem tulisan modern yang digunakan di seluruh Eropa saat ini. Warisan bangsa Fenisia masih terlihat jelas di seluruh Lebanon, terutama di kota Byblos. Kota ini dianggap sebagai salah satu kawasan perkotaan tertua di dunia yang dihuni tanpa terputus. Byblos masih menjaga banyak reruntuhan Fenisia, termasuk pelabuhan kuno, fondasi kuil, tembok kota, dan kawasan permukiman tua. Yang paling menonjol adalah kuil Balat Gebal yang dipersembahkan untuk Dewi Pelindung Kota, lengkap dengan lempengan batu berukir halus yang mencerminkan gaya seni khas bangsa Fenisia. Selain Byblos, kota Tirus dan Sidon juga masih menyimpan banyak peninggalan kuno dari peradaban ini. Nomor 3. Lebanon. Dari kemakmuran ke krisis. Tahukah kamu, pernah ada masa ketika Lebanon lebih kaya bahkan dibanding negara-negara terkaya saat ini seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau Kuwait? Dari tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1970-an, Lebanon dikenal sebagai pusat perbankan terdepan di Timur Tengah. Hukum perbankannya yang fleksibel, sistem keuangan yang terbuka, tidak adanya kontrol devisa, serta tidak adanya pajak bunga mengubah negara kecil ini menjadi tujuan ideal bagi modal. Uang dalam jumlah besar dari negara-negara kaya minyak di kawasan mengalir ke Lebanon, dan banyak bank internasional memilih mendirikan kantor pusat regional mereka di sana. Pada masa itu, pound Lebanon sangat stabil dan luas dianggap sebagai mata uang pelabuhan aman. Orang-orang dari Suriah, Yordania, Irak, bahkan negara-negara Teluk membawa tabungan mereka ke bank-bank Lebanon, percaya pada keamanan, transparansi, dan keuntungan yang tinggi. Lebanon bukan hanya makmur secara finansial, tetapi kehidupan sosialnya pada periode ini juga mencapai tingkat kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan. Standar hidupnya luar biasa tinggi. Orang-orang berpenghasilan baik menjalani gaya hidup mewah dan leluasa membelanjakan uang untuk mobil impor, parfum Prancis, santapan mewah, serta liburan ke Eropa. Pendidikan mudah diakses dan berkualitas tinggi, dengan sekolah dwibahasa Prancis dan Inggris yang sangat umum, serta tingkat melek huruf termasuk yang tertinggi di Timur Tengah. Sistem layanan kesehatannya modern dan sebanding dengan yang ada di negara-negara Eropa. Budaya, seni, dan jurnalisme berkembang pesat, sementara film, fashion, dan musik dari Lebanon memiliki pengaruh kuat di seluruh kawasan. Namun, setelah Perang Saudara yang menghancurkan selama 15 tahun, Lebanon tidak lagi sama. Hari ini, negara itu menghadapi salah satu krisis ekonomi paling parah dalam sejarah modern, tetapi menerima sangat sedikit perhatian global. Saat ini lebih dari 80% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Inflasi telah melampaui 200%, membuat harga-harga meroket dan kehidupan sehari-hari menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Salah satu pukulan paling menghancurkan tidak datang dari perang, melainkan dari sistem keuangan yang dulu pernah menjadi sumber kebanggaan nasional. Skandal keuangan terbesar dalam sejarah Lebanon terjadi ketika jutaan warga menyimpan tabungan mereka di bank, lalu mendapati bahwa saat mereka membutuhkan uangnya, bank menolak mencairkannya.
Gubernur Bank Sentral dituduh melakukan korupsi dan manipulasi keuangan jangka panjang tanpa pengawasan yang semestinya. Akibatnya, sistem perbankan runtuh dan pound Lebanon kehilangan lebih dari 100.000% nilainya terhadap dolar Amerika Serikat hanya dalam beberapa tahun. Harga-harga sekarang naik tanpa bisa diprediksi. Sebotol minyak goreng, satu tabung gas, atau bahkan sepotong roti bisa memiliki harga yang berbeda setiap hari. Biaya bensin, listrik, dan sewa rumah telah menjadi beban yang tidak tertahankan bagi mayoritas penduduk. Jutaan keluarga kesulitan membeli makanan dan memenuhi kebutuhan paling dasar. Mereka yang memiliki kerabat di luar negeri yang mengirim uang dalam dolar Amerika Serikat masih bisa bertahan. Sementara mereka yang hanya mengandalkan mata uang lokal tetap terjebak dalam kemiskinan tanpa jalan keluar yang jelas. Namun bahkan di tengah krisis, aset terbesar Lebanon tetaplah rakyatnya. Apapun yang terjadi, mereka tetap mengundang tamu untuk makan bersama, menawarkan kopi, dan sering menolak kembalian tambahan dari wisatawan asing. Karena bagi mereka, keramahan adalah soal harga diri. Semangat inilah yang membuat Lebanon terus memiliki tempat istimewa di hati banyak orang di seluruh dunia, meski negara ini masih harus menghadapi begitu banyak tantangan. Nomor 4. Perempuan Lebanon, termasuk yang paling cantik di Timur Tengah. Perempuan Lebanon begitu cantik sampai orang sering berkata, kalau Anda ingin benar-benar memahami seperti apa kecantikan Timur Tengah yang sesungguhnya, cukup lihat Lebanon. Negara kecil ini secara konsisten masuk jajaran teratas di kawasan untuk ratu kecantikan, ikon mode, dan para influencer. Kecantikan mereka adalah perpaduan memukau antara ciri khas Mediterania dan Arab, menciptakan harmoni alami. Kulit coklat madu, mata yang dalam dan ekspresif, hidung yang tinggi dan halus, serta kontur wajah yang tegas namun tetap lembut. Banyak yang percaya perempuan Lebanon memiliki pesona yang terasa sekaligus liar dan berkelas, berbeda dari gambaran stereotip yang sering dilekatkan pada perempuan Timur Tengah. Selain faktor keturunan, budaya merawat diri yang kuat di Lebanon juga berperan besar membentuk citra ini. Di banyak kota, terutama Beirut, salon rambut, studio kecantikan, perias, dan spa sama mudah ditemui seperti kedai kopi. Merawat penampilan tidak dianggap sebagai kesombongan, melainkan sebagai wujud menghargai diri sendiri, rasa percaya diri, keanggunan, dan kecintaan pada hidup. Hasilnya, perempuan Lebanon kerap tampil rapi, percaya diri, dan anggun dalam situasi apapun. Orang bahkan bercanda, seorang perempuan Lebanon bisa keluar rumah hanya untuk membeli roti, tetapi tetap terlihat seperti siap menghadiri acara resmi. Yang membuat pesona ini semakin mengesankan, kecantikan mereka berjalan seiring dengan kecerdasan dan kemandirian. Di antara negara-negara Arab, perempuan Lebanon termasuk yang paling berpendidikan. Persentase perempuan yang menempuh pendidikan tinggi dan bekerja di karier profesional secara konsisten termasuk yang tertinggi di kawasan. Anda bisa menemukan perempuan Lebanon menempati peran berpengaruh sebagai dokter, profesor, pengacara, arsitek, wirausahawan, jurnalis, dan pemimpin bisnis. Mereka cerdas, tajam, dan tidak takut bersuara, membela hak-hak mereka, serta mengekspresikan keunikan diri. Bahkan ada lelucon populer di Lebanon. Kalau Anda berdebat dengan perempuan Lebanon lalu menang, jangan keburu merayakan. Bisa jadi dia hanya mengizinkan Anda menang. Humor ini mencerminkan kecerdikan mereka, sekaligus cara sebagian pria Lebanon memandang para perempuan di negaranya. Mereka bukan hanya cantik, tetapi juga kuat, cekatan, dan cukup percaya diri untuk mundur selangkah, bahkan ketika kemenangan jelas ada di tangan. Hidup di kawasan yang berkali-kali dilanda konflik, perempuan Lebanon menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Selama Perang Saudara Lebanon, mereka memainkan peran penting dalam menjaga komunitas tetap terhubung, mengorganisasi bantuan, memfasilitasi negosiasi informal, dan membantu keluarga bertahan melewati tahun-tahun paling sulit. Banyak sejarawan menggambarkan mereka sebagai penjaga ruh bangsa. Ingin tahu rahasia berteman dengan dewi-dewi Timur Tengah ini dari jauh? Kalau iya, tulis komentar dengan angka 4. Nomor 5. Hukum-hukum aneh di Lebanon. Di Lebanon, beberapa kenyataan hukum terdengar nyaris tidak masuk akal. Jika seseorang melompat dari ketinggian dan tanpa sengaja jatuh menimpa mobil Anda masih bisa menjadi subjek penyelidikan hukum. Walau ini bukan aturan resmi yang tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lebanon, kejadian seperti ini pernah terjadi dan diperlakukan sebagai realitas hukum. Ada kasus-kasus ketika pengemudi diminta melapor ke polisi, memberi penjelasan rinci,
dan menghabiskan waktu lama untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak bersalah dalam insiden semacam itu. Fakta mengejutkan lainnya adalah, selama bertahun-tahun hukum Lebanon pernah memungkinkan pelaku pemerkosaan lolos dari hukuman jika mereka setuju menikahi korban. Praktik ini berakar dari konsep lama tentang kehormatan keluarga, yang menganggap pernikahan bisa memulihkan martabat korban. Ketentuan ini tetap berlaku sampai tahun 2017, ketika akhirnya dihapus setelah protes publik dan tekanan internasional terhadap parlemen. Ini menjadi salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana hukum yang sudah usang bisa bertahan di masyarakat, yang, di sisi lain, tampak modern. Sistem hukum Lebanon juga rumit karena tumpang tindih antara hukum sipil, hukum agama, serta sisa-sisa warisan era Ottoman dan Prancis, terutama dalam urusan pernikahan. Lebanon secara resmi mengakui 18 agama, dan setiap komunitas memiliki pengadilan agamanya sendiri. Struktur ini membuat perubahan agama secara administratif di atas kertas menjadi sangat sulit. Seseorang mungkin menjalankan agama lain secara pribadi, tetapi berpindah agama secara resmi melibatkan prosedur yang rumit, konflik hukum, dan penolakan dari otoritas keagamaan. Banyak orang Lebanon bercanda bahwa mengganti kewarganegaraan lebih mudah daripada mengganti agama. Masalah serupa juga ada pada hukum pernikahan. Hingga hari ini, pasangan di Lebanon tidak bisa menikah secara sipil di dalam negeri. Semua pernikahan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan didaftarkan di pengadilan agama. Jika dua orang yang berbeda agama menginginkan pernikahan sipil, mereka harus bepergian ke luar negeri, biasanya ke Siprus, lalu kembali membawa dokumennya. Ironisnya, meski perceraian sipil diakui di Lebanon, pernikahan sipil tetap tidak diizinkan di dalam negeri. Nomor 6. Fakta mengejutkan tentang Lebanon. Rata-rata setiap orang Lebanon merokok lebih dari 2.000 batang rokok per tahun. Kedengarannya seperti tidak masuk akal, tetapi menurut Organisasi Kesehatan Dunia, Lebanon termasuk di antara negara-negara dengan tingkat merokok tertinggi di dunia. Walaupun pemerintah melarang iklan tembakau di televisi, radio, surat kabar, dan titik penjualan pada tahun 2012 yang menurunkan angka merokok lebih dari 34%, kebiasaan ini tetap melekat kuat dalam kehidupan sehari-hari banyak orang. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa menjadi dokter seringkali menjadi bentuk tekanan budaya di Lebanon. 1 dari setiap 10 orang bekerja di bidang medis, membuat negara ini memiliki salah satu rasio dokter terhadap jumlah penduduk tertinggi di kawasan tersebut. Di banyak keluarga Lebanon, anak yang menjadi dokter bukan sekadar pilihan karier, melainkan simbol kehormatan, status sosial, dan kebanggaan keluarga. Di balik citra itu ada kenyataan yang berbeda. Banyak anak muda masuk sekolah kedokteran karena harapan keluarga, bukan karena passion yang benar-benar tulus. Akibatnya, cukup banyak mahasiswa yang akhirnya keluar dari program kedokteran setelah beberapa tahun belajar. Kamu juga mungkin terkejut mengetahui bahwa Lebanon, meskipun berada di kawasan yang kaya minyak, tidak memiliki cadangan minyak atau gas yang besar. Hampir seluruh minyak Lebanon diimpor dari luar negeri. Sebaliknya, negara ini memiliki salah satu cadangan emas alami tertinggi di wilayah Mediterania bagian timur. Walaupun sumber daya ini belum dieksploitasi dalam skala besar, cadangan mineral Lebanon dianggap sebagai potensi strategis yang menarik perhatian internasional. Para pencinta anggur mungkin akan merasa Lebanon sangat mengejutkan. Sedikit orang yang tahu bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah penghasil anggur tertua di dunia, dengan sejarah pembuatan anggur yang membentang lebih dari 5.000 tahun. Bukti arkeologis bahkan mengisyaratkan bahwa bangsa Fenisia sudah memproduksi anggur sejak tahun 7000 sebelum Masehi, lalu menyebarkan budaya anggur ke seluruh kawasan Mediterania. Saat ini, industri anggur Lebanon sedang berkembang pesat, dengan lebih dari 60 kilang anggur beroperasi di Lembah Bekaa. Jutaan botol diekspor setiap tahun ke Prancis, Amerika Serikat, dan Britania Raya. Anggur Lebanon dikenal dengan rasa yang berani dan sentuhan herbal, dan sering dianggap para penikmatnya sebagai harta tersembunyi dari Timur Tengah. Terakhir, Lebanon menghadirkan paradoks lain yang mencolok. Jumlah orang Lebanon yang tinggal di luar negeri lebih besar daripada yang tinggal di dalam negara. Diperkirakan 8 hingga 14 juta orang keturunan Lebanon menetap di lebih dari 100 negara di seluruh dunia, sementara populasi di dalam Lebanon hanya sekitar 7 juta. Pada saat yang sama, Lebanon menampung lebih dari 1 juta warga Suriah
dan sekitar 400.000 warga Palestina, menjadikannya negara dengan kepadatan pengungsi tertinggi di dunia. Nomor 7. Aspek budaya menarik dari masyarakat Lebanon. Ketika seseorang Lebanon memulai pekerjaan baru, membeli mobil, atau sekadar membagikan kabar baik, reaksi pertamanya jarang berupa perayaan yang heboh. Sebaliknya, mereka menyentuh benda dari kayu. Mengetuk kayu dipercaya dapat melindungi keberuntungan dan mencegah nasib buruk ikut mengganggu. Di samping ritual kecil seperti ini, ada satu unsur budaya yang benar-benar menonjol: kopi. Kopi Lebanon membawa pengaruh Turki, tetapi punya karakter khasnya sendiri. Kopi ini secara tradisional diseduh dalam panci kecil berbahan kuningan yang disebut rakway, dimasak perlahan bersama air, bubuk kopi yang digiling sangat halus, dan sedikit kapulaga. Selera tiap daerah berbeda-beda. Orang di lembah Bekaa cenderung menyukai kopi manis, sementara mereka yang tinggal di pegunungan lebih suka kopi yang kuat dan tanpa gula. Apapun cara penyajiannya, kopinya selalu tidak disaring, sehingga meninggalkan lapisan ampas tebal di dasar cangkir. Sisa endapan ini menjadi inti dari tradisi unik lainnya, membaca nasib. Setelah kopinya habis, cangkir dibalik di atas piring, dibiarkan beberapa saat, lalu dibuka kembali untuk melihat pola yang terbentuk dari ampas kopi. Seorang teman, bibi yang lebih tua atau bahkan pemilik kafe bisa menafsirkan bentuk-bentuk itu. Lingkaran bisa berarti cinta yang mendekat, gambar seperti pohon melambangkan awal yang baru, dan garis-garis yang berpotongan sering dibaca sebagai tantangan di depan. Ada lagi kepercayaan terkait kopi yang mungkin membuatmu lebih kaget. Jika sebuah cangkir jatuh ke lantai tetap tidak pecah, beberapa keluarga Lebanon justru akan sengaja memecahkannya. Se-ekstrem apapun terdengarnya, keyakinannya adalah benda yang seharusnya pecah tetapi tidak, dianggap sedang menahan sial, dan itu harus diputus dengan tegas sebelum memengaruhi rumah tangga. Jika kamu menghabiskan cukup waktu di Lebanon, kamu juga akan melihat bahwa etika menyapa di sini sangat detail. Orang Lebanon tidak pernah menyapa satu kelompok sekaligus. Entah ada 10 atau 20 orang di sebuah ruangan, kamu diharapkan mendekati setiap orang satu persatu, berjabat tangan, memberi pelukan ringan, atau menepuk bahu dengan ramah. Di antara teman dekat dan keluarga, sapaan sering disertai 3 kali cium pipi, dari kiri ke kanan, lalu kembali ke kiri. Apakah kamu ingin menemukan lebih banyak ciri budaya menarik dari masyarakat Lebanon? Kalau iya, tulis komentar dengan angka 7. Nomor 8. Bagaimana Perang Saudara Lebanon sebenarnya dimulai? Perang Saudara Lebanon adalah salah satu peristiwa penentu yang memicu rangkaian panjang ketidakstabilan di negara itu. Dampaknya masih terasa hingga hari ini. Jadi, dari mana semuanya bermula? Untuk memahaminya, kita perlu melihat struktur keagamaan Lebanon. Lebanon adalah negara multi-agama. Dan pada tahun-tahun awal berdirinya negara, komunitas Kristen memegang mayoritas, terutama terdiri dari Katolik Maronit dan Kristen Ortodoks Yunani. Setelah itu ada Muslim Sunni dan Syiah bersama komunitas Druze yang lebih kecil. Sensus yang dilakukan pada tahun 1932 menunjukkan bahwa orang Kristen mewakili 51% dari populasi, dan hasil ini kemudian menjadi dasar sistem politik Lebanon. Pada tahun 1943, Pakta Nasional dibentuk. Ini adalah kesepakatan tidak tertulis antara para pemimpin Kristen dan Muslim yang menetapkan pembagian kekuasaan di antara sekte-sekte agama. Presiden wajib seorang Kristen Maronit, Perdana Menteri seorang Muslim Sunni, Ketua Parlemen seorang Muslim Syiah, dan posisi-posisi kunci lainnya dialokasikan dengan cara yang serupa. Kursi parlemen dikunci pada rasio 65 untuk orang Kristen dan 50 untuk orang Muslim. Sistem ini perlahan menjadi sumber ketegangan. Secara teori, ia dirancang untuk menjaga keseimbangan, tetapi dalam praktiknya, ia membekukan kekuasaan politik berdasarkan garis-garis agama dan gagal beradaptasi dengan perubahan demografi. Ketika populasi Muslim meningkat, terutama setelah puluhan ribu pengungsi Muslim Palestina masuk ke Lebanon, banyak orang merasa dirugikan secara politik, sementara kekuasaan tetap terkunci. Pada saat yang sama, komunitas Kristen berusaha mempertahankan hak istimewanya yang sudah lama ada. Selama puluhan tahun, ketimpangan dan rasa ketidakadilan ini menumpuk, mendorong negara semakin dekat ke konflik. Menjelang tahun 1975, sebuah insiden di kota Sidon dipandang luas sebagai percikan terakhir.
Ketika presiden saat itu berupaya memberikan kendali industri perikanan lokal kepada sebuah perusahaan yang didukung pemerintah, para nelayan, yang sebagian besar Muslim, melakukan protes dengan alasan mata pencaharian mereka sedang diambil. Aksi protes yang dipimpin mantan wali kota Maruf Saad meningkat dengan cepat, dan Saad tertembak secara tidak sengaja. Pemakamannya berubah menjadi demonstrasi besar-besaran secara nasional, menandai awal resmi perang saudara yang akan berlangsung selama 15 tahun. Akibatnya, sangat menghancurkan. Lebih dari 100.000 orang tewas, jutaan orang mengungsi, dan infrastruktur di seluruh negeri hancur, termasuk jalan, rumah sakit, dan sekolah. Ekonomi Lebanon yang sebelumnya pernah berkembang pesat pun runtuh. Perpecahan antar komunitas agama semakin dalam, membuat sistem politik terfragmentasi dan rentan lumpuh. Luka sosial akibat perang masih terlihat hingga sekarang dan terus berkontribusi pada ketidakstabilan Lebanon yang berkepanjangan. Nomor 9. Beirut, kota abadi di Mediterania. Beirut bukan hanya ibu kota Lebanon, tetapi juga salah satu kota tertua di dunia. Selama lebih dari 5.000 tahun, manusia tinggal di sini tanpa putus, meninggalkan lapisan-lapisan sejarah yang tersembunyi tepat di bawah jalan-jalan modern. Saat jalan baru digali, bukan hal yang aneh jika ditemukan fondasi Fenisia yang berusia sekitar 3.000 tahun, tangga Romawi yang berumur lebih dari 2.000 tahun, atau saluran air Bizantium kuno. Beirut seperti kue berlapis, di mana setiap lapis mewakili seluruh peradaban. Menurut catatan arkeologi, teks-teks kuno, dan cerita rakyat Lebanon, kota ini telah dihancurkan dan dibangun kembali setidaknya 7 kali. Salah satu peristiwa paling menghancurkan adalah gempa bumi pada tahun 551 yang meratakan Beirut sepenuhnya. Setelah itu, invasi dan penaklukan oleh Yunani, Romawi, tentara salib, Mamluk, dan Ottoman berulang kali membuat kota ini kembali menjadi puing-puing. Namun, setiap kali hancur, Beirut selalu dibangun kembali di tanah yang sama. Kota yang sudah jatuh berkali-kali tetapi tetap bertahan ini pun mendapat julukan kota abadi di Mediterania. Sering disebut juga Phoenix dari Timur Tengah. Secara geografis, Beirut juga memiliki keunggulan langka yang sulit ditandingi banyak kota. Pusat kotanya berada tepat di pesisir Mediterania, sementara hanya dengan perjalanan sekitar 45 menit ke arah timur, Anda sudah masuk ke pegunungan Lebanon, menjulang lebih dari 3.000 meter dan tertutup salju saat musim dingin. Ini membuat Beirut menjadi salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana Anda bisa berenang di laut pada pagi hari dan bermain ski pada sore hari tanpa benar-benar meninggalkan kota. Sebelum Perang Saudara meletus pada tahun 1975, Beirut adalah metropolis paling progresif di Timur Tengah. Kota ini menjadi rumah bagi bank-bank terbesar di kawasan, pusat utama jurnalisme Arab, serta surat kabar dan majalah berpengaruh yang dibaca di seluruh dunia Arab. Didirikan pada tahun 1866, American University of Beirut menjadi mercusuar intelektual, mendidik generasi demi generasi politisi, dokter, dan cendekiawan. Banyak orang menyebut masa ini sebagai zaman keemasan Beirut, ketika kota ini menikmati kebebasan budaya dan intelektual yang sebanding dengan ibu kota besar di Eropa. Bahkan hingga kini, meski krisis dan ketidakstabilan terus berlangsung, Beirut tetap dikenal memiliki kehidupan malam paling semarak di Timur Tengah. Ketika banyak ibu kota regional menjadi sunyi setelah matahari terbenam, Beirut bergerak dengan irama yang berbeda. Bar, restoran, dan klub tetap buka hingga fajar. Musik seolah tidak pernah berhenti, entah itu techno, jazz, atau pop Arab. Dan warga Beirut terus menari bahkan ketika suara Serenity Sefirtex. Nomor 10. Tempat yang wajib dikunjungi saat bepergian ke Lebanon. Baalbek dikenal sebagai kompleks kuil Romawi terbesar dan paling terawat di Timur Tengah. Terletak di Lebanon bagian timur, tempat ini dahulu merupakan pusat keagamaan penting Kekaisaran Romawi yang dikenal sebagai Heliopolis, yang berarti kota matahari. Situs ini memiliki 3 bangunan utama, kuil Jupiter, kuil Bacchus, dan kuil Venus. Di antaranya, kuil Jupiter adalah yang paling menakjubkan, dengan kolom-kolom setinggi hingga 20 meter. Masing-masing berbobot lebih dari 800 ton. Menjadikannya beberapa blok batu terbesar yang pernah dipindahkan dan didirikan dengan tangan dalam sejarah kuno. Hingga hari ini, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana orang-orang zaman dahulu melakukannya, karena bahkan mesin modern pun kesulitan memindahkan batu dengan ukuran serupa. Di dekatnya, kuil Bacchus,
yang dipersembahkan untuk dewa anggur masih hampir sepenuhnya utuh. Langit-langit berkubahnya, dinding yang diukir halus, dan detail dekoratif yang tajam masih tampak nyaris sama seperti lebih dari 2000 tahun yang lalu. Meski dibangun di wilayah yang rawan gempa, bangunan ini tetap bertahan, menonjolkan keterampilan teknik Romawi yang luar biasa. Setiap tahun, Festival Internasional Baalbek digelar di sini, mengubah reruntuhan kuno menjadi panggung terbuka yang dramatis. Tempat pertunjukan modern berlangsung di antara kolom-kolom Romawi. Sekitar 18 km dari Beirut, terdapat Gua Jetta, sebuah sistem gua batu kapur yang dianggap sebagai salah satu daya tarik alam terindah di Lebanon. Gua ini membentang lebih dari 9 km dan terbagi menjadi 2 tingkat. Gua atas yang kering dan gua bawah yang berair. Di gua kering, pengunjung berjalan di antara stalaktit raksasa dan formasi batu, beberapa menjulang lebih dari 20 meter terbentuk selama jutaan tahun oleh tetesan air. Di gua bawah, perjalanan dengan perahu meluncur di atas danau bawah tanah yang jernih saat cahaya memantul pada dinding-dinding batu. Gua Jetta adalah sumber utama air tawar bagi Beirut dan menjadi simbol nasional. Begitu ikonik hingga gambar gua ini pernah dinominasikan sebagai kandidat 7 keajaiban alam baru. Di luar kota, siapapun yang ingin memahami kehidupan spiritual Lebanon dan warisan Kristen, sebaiknya mengunjungi Lembah Kadisha. Dikenal sebagai lembah suci, tempat ini telah menjadi perlindungan bagi para biarawan, pertapa, dan komunitas asketis sejak abad ke-5 Masehi. Biara-biara di sini dipahat ke tebing-tebing yang menjulang ratusan meter di atas dasar lembah, bukan dibangun di lahan terbuka. Untuk mencapainya, seringkali diperlukan berjalan di jalur hutan yang sempit atau menaiki anak tangga batu yang curam. Biara seperti Kanubin dan Deir Mar Elisha telah ada selama lebih dari 1000 tahun dan masih aktif hingga kini. Pada masa-masa penganiayaan, banyak orang Kristen Maronit bersembunyi di gua-gua alami lembah ini, hidup terisolasi selama puluhan tahun. Pada tahun 1998, UNESCO mengakui Lembah Kadisha sebagai situs warisan dunia karena perannya yang luar biasa dalam melestarikan budaya Kristen Timur. Nomor 11. Lokasi misterius yang belum bisa dijelaskan. Kuil Eshmun di pinggiran Sidon adalah salah satu situs arkeologi paling penuh teka-teki di Lebanon. Dipersembahkan untuk dewa penyembuhan bangsa Fenisia, kompleks ini awalnya dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi. Namun di dalamnya terdapat lapisan arsitektur dari peradaban Yunani, Persia, Romawi, dan Bizantium. Yang terus membingungkan para arkeolog adalah mengapa sebuah kuil yang berakar pada sistem kepercayaan Fenisia kuno berkali-kali dipugar dan diperluas oleh peradaban-peradaban setelahnya, alih-alih dihancurkan dan diganti, seperti praktik yang umum terjadi sepanjang sejarah. Bahkan lebih misterius daripada arsitekturnya adalah sistem air di dalam kuil. Air dialirkan dari mata air awali ke dalam kompleks melalui jaringan saluran batu bawah tanah yang canggih, membentuk kolam-kolam pemandian ritual bagi mereka yang mencari kesembuhan. Detail yang paling membingungkan adalah suhu airnya tetap stabil sepanjang tahun, tidak terpengaruh perubahan musim, meski tidak ada mekanisme pemanas atau pengatur iklim yang diketahui. Sejumlah peneliti percaya orang Fenisia mungkin memanfaatkan sifat termal batu untuk mengatur suhu, tetapi bagaimana sistem ini direkayasa masih belum terbukti. Teks-teks kuno menggambarkan pasien mandi di sini dan merasa segar kembali, membuat banyak orang percaya tempat ini adalah pusat penyembuhan terbesar di Levant kuno. Bahkan hingga hari ini, alasan mengapa air ini diyakini memiliki energi penyembuhan belum pernah terbukti secara ilmiah. Meninggalkan Sidon dan bepergian ke utara menuju kawasan pegunungan, misteri lain menanti di desa terbengkalai bernama Doma. Duma adalah permukiman kosong yang dibangun seluruhnya dari batu merah yang hanya ditemukan di lembah Becare, hampir 40 km jauhnya. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan mengapa para pembangun kuno mengangkut batu dalam jumlah begitu besar melintasi medan yang berbahaya. Bukti arkeologis menunjukkan desa ini pernah berkembang, namun pada suatu titik yang tidak diketahui, para penduduknya pergi sekaligus, tanpa tanda konflik atau penjelasan tertulis. Yang lebih memikat para ilmuwan adalah fenomena akustik aneh di ganggang batu sempit Duma. Suara dan langkah kaki bergema berkali-kali, seolah-olah ada yang menjawab dari belakang, padahal desa itu benar-benar kosong. Tim riset akustik menduga dinding batu dan tata letaknya menciptakan gaung yang sangat kuat,
Tetapi yang tidak biasa, efeknya hanya muncul di titik-titik tertentu, bukan menyebar merata seperti gema alami pada umumnya. Warga lokal dari desa-desa sekitar mengklaim bahwa pada malam yang lembab, mereka masih dapat mendengar nyanyian atau bunyi batu yang dipahat dari dalam Duma, padahal tidak ada yang tinggal di sana selama bergenerasi-generasi. Fenomena yang tak terjelaskan ini terus membuat Duma menjadi salah satu lokasi paling mengusik dan misterius di Lebanon. Nomor 12. Kuliner paling menakjubkan di dunia. Banyak pelancong yang pernah mengunjungi Lebanon sepakat pada satu hal. Negara ini adalah rumah bagi salah satu kuliner paling luar biasa di dunia. Makanan Lebanon adalah harmoni sempurna antara aroma, warna, dan tekstur, yang sering membuat pengunjung barat terkejut dan benar-benar mengubah cara mereka memaknai rasa. Bahkan hidangan sederhana seperti salad bisa dengan mudah menjadi bintang utama dalam sebuah santapan. Contoh klasiknya adalah tabbouleh, salad yang dibuat dari gandum bulgur, peterseli, air perasan lemon, dan minyak zaitun. Tampilannya terlihat ringan, tetapi rasanya yang segar justru diam-diam bikin ketagihan. Favorit lainnya adalah fattoush, salad yang dipadukan dengan roti goreng renyah, sayuran segar, serta saus lemon bawang putih yang memberikan sensasi asam segar yang cerah dan menyegarkan. Lebanon juga surga bagi para vegetarian. Sekitar seperempat dari penduduknya menjalani pola makan vegetarian atau semi-vegetarian, sehingga kulinernya menawarkan begitu banyak hidangan tanpa daging yang kaya rasa. Salah satu yang paling terkenal adalah hummus, yang dibuat dari kacang Arab yang dihaluskan, minyak zaitun, dan bawang putih. Meski hummus dinikmati di seluruh dunia, tidak ada tempat yang merayakannya sebesar di Lebanon. Pada suatu waktu, Lebanon dan Israel bahkan sempat terlibat persaingan diplomatik untuk gelar piring hummus terbesar. Lebanon akhirnya menang dengan menyajikan satu piring yang beratnya lebih dari 23.000 pon atau lebih dari 10 ton. Untuk kamu yang suka makanan panggang, kafta dan shish taouk wajib dicoba. Daging yang ditusuk ini dimarinasi dengan kayu manis, pala, bawang putih, dan air perasan lemon, lalu dipanggang di atas arang. Aroma asap yang halus berpadu dengan rempah khas Mediterania menghasilkan rasa yang bisa menyaingi bahkan steak terbaik sekalipun. Daging panggang biasanya disajikan bersama roti pita hangat dan saus bawang putih yang lembut, creamy. Hidangan ikonik lainnya adalah kibeh, terbuat dari daging sapi giling atau daging domba yang dicampur gandum bulgur dan aneka rempah, dibentuk oval, lalu digoreng atau dipanggang. Bahkan ada variasi yang disantap mentah, menunjukkan betapa fleksibelnya hidangan ini. Untuk sarapan, manakish adalah pilihan yang populer. Roti pipi ini diberi topping campuran thyme, wijen, dan sumac, sering juga dipadukan dengan keju atau daging cincang. Rasanya seperti perpaduan pizza dan roti panggang, dan bisa dinikmati kapan saja sepanjang hari. Roti pita hampir selalu disajikan hangat saat makan, dan digunakan untuk membungkus, mencocol, atau menyendok makanan. Orang Lebanon sering bercanda bahwa dengan roti dan limun saja mereka bisa memakan seluruh dunia. Kamu pernah mencoba kuliner Lebanon? Tulis di bawah ya, kalau menurutmu rasanya enak. Nomor 13. Festival di Lebanon yang perlu kamu ketahui. Festival Internasional Zouk Mikael adalah salah satu dari sedikit acara musik internasional yang digelar di sebuah kota tua di Lebanon. Terletak sekitar 15 menit dari Beirut, Zouk Mikael dikenal dengan arsitektur batu kapur bergaya Ottoman dan jalan-jalan sempit berbatu. Ciri paling khas festival ini adalah panggungnya, yang dipasang tepat di alun-alun desa tua yang dulu menjadi pasar utama sejak masa abad pertengahan. Musik modern bergema di antara atap-atap lama, dinding batu, dan pepohonan tua, menciptakan suasana yang benar-benar unik. Festival ini biasanya berlangsung pada musim panas dan berjalan selama beberapa malam, menampilkan artis dari negara-negara seperti Prancis, Yunani, Mesir, dan Armenia, serta para penampil Lebanon yang sudah terkenal. Ragam musiknya mulai dari jazz dan opera hingga musik dunia dan perpaduan tradisional menarik penonton muda maupun pendengar yang lebih dewasa yang mencari pertunjukan berkelas. Bergerak dari Zouk Mikael menuju pesisir, Festival Internasional Byblos menawarkan suasana yang berbeda. Festival ini digelar di dekat pelabuhan kuno Byblos, salah satu kota tertua di dunia. Panggungnya berada dekat laut, tempat cahaya obor dan pantulan air menciptakan atmosfer yang hidup. Pertunjukannya mencakup pop, rock, jazz, hingga musik rakyat Arab. Karena berlangsung di kota tua, penonton bisa menikmati musik live ditemani suara ombak dan udara Mediterania yang asin.
Bagi yang mencari acara yang lebih energik dan modern, Marathon Beirut adalah pertemuan tahunan paling populer di ibu kota. Marathon Beirut lebih dari sekadar lomba. Ini adalah festival jalanan besar, ketika puluhan ribu orang dari berbagai agama dan latar belakang berlari bersama untuk tujuan yang sama. Banyak peserta mengenakan kaos yang mempromosikan perlindungan lingkungan, dukungan bagi penyandang disabilitas, atau kesetaraan gender. Maraton ini tidak membedakan agama maupun identitas. Itulah sebabnya acara ini sering dipandang sebagai simbol persatuan yang langka di sebuah negara yang dibentuk oleh perpecahan yang mendalam. Nomor 14. Biaya hidup di Lebanon. Biaya hidup di Lebanon saat ini sering mengejutkan banyak orang, karena memadukan beberapa hal yang terjangkau dengan tantangan yang tidak selalu terlihat. Di Beirut, menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat kota biasanya berkisar antara $400 hingga $600 per bulan, tergantung wilayah dan fasilitas yang tersedia. Tinggal lebih jauh dari pusat kota terasa jauh lebih murah, dengan rata-rata sewa sekitar $250 hingga $350. Makanan lokal tersedia luas dan umumnya terjangkau. Satu kali makan di restoran kelas menengah biasanya berharga antara $6 hingga $10. Bagi yang memasak di rumah, anggaran bulanan sekitar $150 hingga $200 biasanya cukup untuk kebutuhan bahan pokok seperti sayuran segar, daging, roti, dan kopi Arabica. Biaya utilitas, termasuk listrik, air, gas, dan internet, umumnya berkisar antara $100 hingga $150 per bulan. Namun, pemadaman listrik yang sering terjadi membuat banyak rumah tangga bergantung pada generator pribadi, terutama saat bulan-bulan musim panas yang dapat meningkatkan pengeluaran secara keseluruhan. Transportasi di dalam kota relatif murah. Naik taksi biasanya sekitar $2 hingga $4, sementara tarif bus sekitar $0,50. Meski begitu, sistem transportasinya belum terlalu modern, jadi banyak warga memilih berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor agar lebih praktis. Secara keseluruhan, satu orang mungkin membutuhkan sekitar $800 hingga $1.200 per bulan untuk hidup dengan nyaman di Lebanon. Namun, bagi yang berencana berkunjung atau mengikuti perkembangannya dengan saksama, penting untuk dicatat bahwa banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Kanada, Yordania, Rusia, Irlandia, Arab Saudi, dan lainnya, saat ini menyarankan warganya untuk membatasi perjalanan ke Lebanon karena ketidakstabilan keamanan dan politik yang masih berlangsung. Nomor 15. Tips untuk wisatawan. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi pengunjung di Lebanon adalah restoran terkadang menambahkan item ketagihan tanpa memberitahu dengan jelas sejak awal. Ini bisa berupa pencuci mulut kecil, keranjang roti, atau sebotol air yang diletakkan di meja. Banyak turis mengira itu gratis, lalu baru menyadari di akhir makan bahwa semuanya tercantum sebagai biaya tambahan. Agar tidak membayar sesuatu yang tidak Anda pesan, sebaiknya sejak awal Anda menegaskan kepada staf mana yang gratis dan mana yang berbayar. Di area yang ramai turis, terutama Beirut, bagian pusat atau sepanjang pesisir Batroun, praktik ini lebih sering terjadi karena staf tahu pengunjung bisa merasa sungkan untuk bertanya. Hal penting lain yang perlu diperhatikan adalah sistem harga yang tidak konsisten. Lebanon sering berjalan dengan dua tingkat harga. Satu untuk warga lokal, dan satu lagi untuk orang asing. Ini biasanya tidak dianggap sebagai penipuan, melainkan karena turis umumnya membayar dengan dolar Amerika Serikat. Meski begitu, menanyakan harga terlebih dahulu itu wajib, terutama saat naik taksi, makan di restoran kecil, atau berbelanja di pasar lokal. Sudah banyak kasus turis dikenai harga 2 kali lipat hanya karena tidak bertanya sebelumnya dan tidak familiar dengan harga standar. Saat mengunjungi area keagamaan yang sensitif, penting juga untuk memperhatikan pakaian dan perilaku. Walaupun banyak kawasan di Beirut tergolong modern, daerah di sekitarnya bisa mengikuti kebiasaan religius yang lebih tradisional. Di komunitas seperti ini, pakaian yang terlalu terbuka atau mengambil foto tanpa izin dapat dianggap tidak sopan. Terakhir, perlu diketahui bahwa orang Lebanon sangat ramah, bahkan kadang melebihi yang dibayangkan pengunjung. Jika Anda diajak makan atau minum teh, menolak langsung bisa ditafsirkan sebagai rasa tidak nyaman atau penolakan. Biasanya lebih baik menerimanya dengan sopan, meski hanya menyesap sedikit teh. Gestur kecil ini menunjukkan rasa hormat dan bisa sangat meningkatkan pengalaman Anda. Dan itulah fakta-fakta tentang Lebanon. Saya harap kamu menikmati video hari ini.
Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.